Ketika tembok Berlin runtuh, Amerika Serikat berdiri sendiri sebagai negara adikuasa terkemuka di dunia, mendominasi di bidang militer, ekonomi, dan politik. Maju cepat 15 tahun kemudian, muncul penantang baru dalam dinamika kekuatan global yang mungkin bukan seperti yang Anda bayangkan. Pergeseran ini dapat mengubah hidup kita, tetapi tidak dengan cara yang baik. Mari kita selami dan lihat apa yang sebenarnya terjadi untuk mengguncang status quo dunia. Untuk memahami dinamika kekuatan antara ekonomi terbesar di dunia saat ini, kita perlu kembali ke masa Perang Dingin dan menyelidiki apa yang membuat negara adikuasa di pertengahan abad ke-20. Dua ekonomi terbesar saat itu adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Keduanya menciptakan blok geopolitik yang besar, membentuk lingkup pengaruh mereka dan mengarahkan ekonomi di sekitarnya. Tatanan bipolar ini sangat dipengaruhi oleh ancaman perang nuklir yang terus-menerus, yang membuat kedua negara berselisih dalam upaya mendominasi arena militer, ekonomi, dan ilmiah dunia. Ketika Uni Soviet runtuh, Rusia muncul sebagai bayangan dari ekonomi dan geopolitik sebelumnya, menyalahkan tatanan dunia baru yang dipimpin oleh Barat, terutama Amerika Serikat. Sementara negara-negara seperti Jepang dan Jerman tetap berada di 5 besar ekonomi dunia, Amerika Serikat tetap menjadi pemenang sejati, mempertahankan posisinya sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Amerika mewakili sekitar seperempat dari total PDB dunia dan memiliki kendali penuh atas sebagian besar uang dunia. Kemampuan Amerika Serikat untuk menyuntikkan dana ke dalam pasukan penjaga perdamaian, atau lebih tepatnya, pasukan yang mendukung perdamaian di luar negeri, adalah hal yang tak tertandingi. Tidak ada negara lain yang dapat menurunkan kekuatan militer sebesar itu dan mengangkutnya ke seluruh dunia dengan kecepatan yang sama. Dominasi Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa global memberikan jangkauan yang luas untuk memengaruhi negara lain secara politik, ideologis, dan ekonomi. Namun, Amerika secara signifikan gagal dalam misi ini karena 3 alasan utama. Pertama, Rusia, sebagai penerus terbesar dan terpenting Uni Soviet, telah teralienasi dari pengaruh Amerika dan ekonomi Barat. Negara ini terjebak dalam upaya untuk mengembalikan kejayaan teritorialnya, yang tercermin dalam penghasutan konflik di negara-negara bekas Soviet. Meskipun Amerika dan Uni Eropa memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang luar biasa, Rusia telah membuat beberapa kesalahan taktis serius. Puncaknya adalah invasi ke Ukraina pada tahun 2022. Langkah ini bukan hanya mengakibatkan kerugian besar bagi militer Rusia, tetapi juga diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekonominya selama sisa dekade ini. Meskipun ada debat mengenai apakah Barat bertanggung jawab atas kejatuhan Rusia, yang jelas adalah bahwa Amerika tidak dapat menghentikan Rusia, meskipun Rusia telah kalah dalam hampir semua aspek. Kedua, lompatan ekonomi dan industri Tiongkok pada awal abad ke-21 telah mengubah dinamika kekuatan global. Tiongkok, yang awalnya sangat terbantu oleh pengaruh ekonomi dan kebutuhan Barat, menyadari potensinya sebagai produsen utama. Hal ini memungkinkannya untuk menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2010, Amerika percaya bahwa kecenderungan kapitalis akan mendorong Tiongkok untuk menjadi lebih mirip dengan negara-negara Barat dan mengikuti pengaruh Amerika. Namun, Tiongkok akhirnya melepaskan sebagian besar ketergantungannya dan berusaha memperluas pengaruhnya sendiri, termasuk dalam konflik yang berkaitan dengan Taiwan. Amerika kini perlu menjaga kehadiran angkatan laut yang konstan di sekitar pulau tersebut, yang telah menjadi titik sakit geopolitik bagi Tiongkok selama beberapa dekade. Terakhir, negara-negara di Indo-Pasifik, seperti India, Jepang, dan Australia, telah mulai mengandalkan Amerika untuk menjaga perdamaian dalam menghadapi Tiongkok, membentuk aliansi yang disebut Quad. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan kemandiriannya yang meningkat dari perdagangan dengan Amerika, tantangan bagi Amerika semakin kompleks. Meskipun hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin erat, aliansi baru Tiongkok dengan Rusia mungkin memberikan dorongan yang diperlukan untuk mempertimbangkan klaim serius di kawasan sekitarnya. Sementara tujuan Amerika adalah untuk menyebarkan demokrasi ke negara-negara lain, kebijakan internalnya justru mengakibatkan kegagalan demokrasi di dalam negeri. Sistem politik di Amerika semakin menguntungkan kalangan kaya, sementara kesenjangan kekayaan dan ketidaksetaraan pendapatan terus meningkat. Kemajuan teknologi juga menempatkan jutaan orang Amerika tertinggal, dan globalisasi telah membuat mereka merasa terasing. Para pemimpin Amerika kini tidak lagi menjadi mercusuar kepercayaan dan harapan bagi rakyatnya seperti sebelumnya. Negara ini bergerak menuju manajemen yang lebih insular dan isolasi,
terlihat dalam pengunduran sebagian besar pasukan militernya dari Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir tanpa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kita dapat melihat Amerika perlahan-lahan kehilangan statusnya sebagai satu-satunya negara adikuasa di dunia. Namun, apa dampak dari perubahan ini? Dan siapa yang muncul sebagai negara adikuasa berikutnya? Masalah global, seperti krisis di Korea Utara, Ukraina, Taiwan, dan Israel, mencerminkan gejala hilangnya dominasi Amerika sebagai kekuatan global. Saat ini, banyak negara mulai memberikan pengaruh terbatas di lingkungan mereka, menandakan pergeseran dalam dinamika kekuatan global. Namun, penyederhanaan ini tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan yang kompleks. Ada 3 sumbu pengalaman manusia di mana satu atau lebih negara atau entitas mendominasi, dan dalam dunia yang semakin terpisah dan multipolar ini, perubahan tersebut dapat mengukir realitas baru dengan konsekuensi signifikan bagi populasi global ke depan. Pertama, tatanan keamanan global masih didominasi oleh Amerika Serikat. Meskipun negara-negara lain, seperti China, India, dan Rusia, telah meningkatkan upaya militer mereka, Amerika tetap menjadi satu-satunya negara yang dapat mengerahkan tentara hampir di mana saja dan kapan saja, serta memberikan tekanan dan pengaruh militer secara global. China, sebagai salah satu pesaing utama, telah membuat kemajuan signifikan dalam teknologi militernya dan meluncurkan berbagai proyek untuk menyaingi kekuatan udara dan laut Amerika. Namun, tingkat teknologi aktual negara tersebut masih jauh tertinggal. Misalnya, jet tempur siluman terbaru mereka, Chengdu J-20, meskipun diharapkan mampu menyaingi pesawat generasi kelima seperti F-22 dan F-35, sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih mirip dengan jet generasi keempat. Di saat yang sama, NATO secara aktif menurunkan pesawat generasi keempat dan menggantinya dengan pesawat generasi kelima, bahkan mengembangkan pesawat generasi keenam. Selain itu, desain ulang Korps Marinir Amerika yang direncanakan untuk tahun 2030 bertujuan untuk memperbarui kekuatan militer tersebut menjadi unit tempur semi-independen yang dapat mengontrol udara dan laut secara signifikan di pulau-pulau Laut Cina Selatan dan Timur. Ini berarti bahwa Cina hanya dapat secara realistis berharap untuk mengendalikan daerah sekitarnya secara militer. Di sisi lain, India, yang telah melampaui Cina dalam jumlah penduduk, juga telah mengambil langkah besar dalam kemampuan militernya. Partisipasinya dalam Quad, dialog militer strategis bersama Amerika, Jepang, dan Australia, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan posisi geopolitiknya. Dengan pertumbuhan teknologi dan kekuatan yang pesat, India menjadi ancaman serius bagi Cina, terutama mengingat sejarah konflik antara kedua negara terkait klaim di Himalaya. Kekuatan militer Rusia sebelumnya telah mengalami kerugian signifikan akibat invasi Ukraina, dengan sekitar 315.000 tentara terbunuh atau terluka. Rusia kini kehilangan sebagian besar kapasitas militer yang dimiliki sebelum invasi dan terpaksa membangun kembali ekonominya, yang kini hampir sepenuhnya terfokus pada tujuan jangka pendek untuk mendanai upaya perang. Ekspor gas dan minyak ke Cina hanya menghasilkan sebagian kecil dari potensi penuh negara ini. Akibatnya, Rusia berada dalam posisi bergantung pada Cina untuk mempertahankan stabilitas keuangannya, dan menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas politiknya jika militerannya mengalami keruntuhan lebih lanjut. Saat ini, Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, negara ini tidak lagi dapat menggunakan kekuatannya sebagai alat untuk memengaruhi penyelarasan ekonomi atau sosial politik secara efektif. Disinilah poros kedua, yaitu ekonomi, menjadi penting. Secara ekonomi, Amerika dan Cina adalah dua kekuatan terbesar di dunia, tetapi keduanya tidak dapat terpisah satu sama lain. Meskipun aliansi politik antara kedua negara mulai memudar, hubungan ekonomi mereka terus tumbuh dan semakin saling terkait. Pada tahun 2022, perdagangan bilateral antara Amerika dan Cina mencapai rekor tertinggi, menciptakan dinamika di pasar global yang ingin memanfaatkan keamanan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dari Cina. Hal ini menciptakan zona yang semakin kompetitif antara kedua negara. Uni Eropa saat ini merupakan pasar bersama terbesar di dunia, yang menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan global, baik dari Amerika, Tiongkok, maupun negara lainnya, untuk dapat berbisnis di Eropa dan mencapai kesepakatan perdagangan yang menguntungkan. Namun, India, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah juga menjadi pemain signifikan dalam bidang ekonomi. Misalnya, pada KTT G20 2023, diumumkan rencana koridor ekonomi Timur Tengah India Uni Eropa
yang bertujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang lebih dalam antara ketiga pasar dan mengatasi kemacetan yang disebabkan oleh terusan Suez. Koridor ini juga merupakan ancaman langsung terhadap inisiatif sabuk dan jalan yang direncanakan Tiongkok, yang menargetkan pasar yang sama. Dengan demikian, Timur Tengah berpotensi mendapatkan keuntungan terbesar dari rencana ini, karena kedua proposal tersebut dapat dilihat bukan sebagai saingan, tetapi sebagai insentif ekonomi yang saling melengkapi bagi kawasan yang dapat bersaing dengan pasar lainnya. Perbedaan antara pengaruh keamanan dan ekonomi Amerika di dunia telah menjadi masalah besar dalam beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan daerah-daerah ekonomi ditandai sebagai potensi masalah keamanan. Salah satu keputusan awal terkait hal ini adalah serangkaian kontrol ekspor semikonduktor, yang bertujuan untuk mencegah perusahaan Amerika menggunakan platform manufaktur asing. Langkah ini dirancang untuk membatasi akses Tiongkok, Iran, Rusia, dan Korea Utara terhadap chip dan teknologi buatan Amerika. Namun, banyak produsen chip terkemuka memiliki kepemilikan yang signifikan di Tiongkok dan bergantung pada iklim manufaktur yang menguntungkan di negara tersebut. Akibatnya, perusahaan-perusahaan chip teratas kini dihadapkan pada dilema antara manfaat ekonomi dan politik yang ditawarkan oleh Amerika, atau keuntungan dari manufaktur di Tiongkok. Banyak pemimpin industri kini memperingatkan bahwa langkah ini dapat memiliki efek domino yang negatif, mengingat Tiongkok tetap menjadi salah satu pasar chip terbesar di dunia. Pendapatan yang berkurang akibat larangan ekspor dapat menghambat pendanaan riset di Amerika dan, pada akhirnya, memungkinkan Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan dalam teknologi chip, meskipun hal ini mungkin masih beberapa dekade lagi. Salah satu langkah pemerintah Amerika yang mendapatkan perhatian luas adalah potensi larangan TikTok bagi pengguna di Amerika. Platform media sosial ini dioperasikan oleh perusahaan milik Tiongkok, dan pemerintah Amerika berusaha membatasi akses data pengguna Amerika ke Tiongkok. TikTok diberi waktu sekitar 1 tahun untuk mematuhi hukum yang kemungkinan akan digugat di pengadilan, yang dapat menyebabkan penundaan lebih lama lagi. Jika larangan itu diterapkan seperti yang dilakukan Joe Biden pada bulan Januari tahun ini, ekonomi Amerika akan mengalami kerugian signifikan, mengingat TikTok digunakan oleh sekitar 7 juta bisnis di negara itu dan diakses oleh lebih dari 150 juta orang Amerika. Pemutusan akses ke platform ini dapat merugikan ekonomi sekitar 7 miliar dolar hanya bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, larangan ini juga dapat menghambat industri influencer yang sedang berkembang, yang telah menciptakan pergeseran paradigma dalam pemasaran di Amerika. Sementara negara-negara lain menunjukkan komitmen yang suam-suam kuku untuk mengikuti standar yang sama dengan Amerika, Uni Eropa telah menyelaraskan diri dengan beberapa usulan Amerika. Namun, kurangnya militer terpadu di Eropa berarti bahwa negara-negara tersebut lebih diuntungkan dengan memisahkan masalah keamanan dan ekonomi. Tatanan ekonomi dunia kemungkinan akan ditandai oleh banyak negara atau entitas, seperti Uni Eropa, yang bersaing untuk mendapatkan lebih banyak kendali. Mereka berusaha memastikan bahwa kekuatan terbesar dunia tidak dapat mendikte kebijakan ekonomi negara lain. Oleh karena itu, jika satu negara tidak muncul sebagai negara adikuasa dunia berikutnya berdasarkan kekuatan ekonomi atau militer, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya? Negara-negara kini berada di antara tarik-menarik dua tatanan dunia yang baru muncul. Tatanan dunia digital, yang dipandu bukan oleh negara atau pemerintah, melainkan oleh korporasi. Ini dapat berarti akhir yang efektif dari batasan-batasan tradisional atau penguatan mereka. Perusahaan-perusahaan teknologi terbesar telah menjadi titik balik dalam konflik besar abad ke-21, seperti yang terlihat pada dampak invasi Rusia ke Ukraina. NATO memiliki peran penting dalam latih militer Ukraina dan menyediakan peralatan utama untuk mempertahankan wilayahnya. Namun, tanpa akses ke langkah-langkah keamanan siber dan perangkat komunikasi modern yang disediakan oleh perusahaan teknologi, Ukraina tetap rentan terhadap serangan siber Rusia. Serangan ini dapat mengganggu saluran komunikasi Ukraina, membuatnya sulit untuk mendeteksi pergerakan tentara Rusia. Beberapa perusahaan telah menghentikan operasi dan ekspor mereka ke Rusia, mencegah Moskow mengakses sumber daya vital yang biasanya disediakan melalui pajak dan pengeluaran perusahaan. Misalnya, Apple telah menangguhkan dukungan peta dan platform pembayaran di Rusia serta menghapus outlet berita penting Rusia dari App Store-nya. Google juga telah menonaktifkan tampilan langsung tanah Ukraina, menghambat kemampuan Rusia untuk mengakses target utama. Bahkan perusahaan-perusahaan Cina, yang biasanya bersikap ambivalen, tampaknya cenderung berpihak pada Ukraina. Tanpa dukungan dari perusahaan teknologi, Ukraina mungkin kesulitan mengubah serangan mendadak menjadi perang berkepanjangan.
Jika Rusia berhasil memenangkan perang, situasi geopolitik antara NATO, Rusia, dan Tiongkok bisa berubah drastis. Rusia dapat meningkatkan pengaruh militer dan ekonominya terhadap Eropa Barat dengan fokus pada pertumbuhan industri dan teknologi alih-alih pemeliharaan militer. Namun, Tiongkok tetap bergantung pada Amerika untuk memantau rute perdagangan angkatan laut antara terusan Suez dan Selat Malaka, dan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan minyak dan gas Rusia yang murah. Pilihan komunikasi modern seperti yang dilakukan Donald Trump untuk melancarkan kampanye yang sukses dan berbicara secara real-time kepada jutaan orang Amerika tentang keluar dari NATO dan menerapkan lebih banyak kebijakan isolasionis. Mereka juga memungkinkan orang untuk berkumpul dan merencanakan protes penggulingan pemerintah, seperti serangan Januari 2021 di Capitol Hill, protes pengemudi truk di Kanada, pemberontakan di Brasil, atau protes anti-pemerintah di Kazakhstan yang dulunya bagian dari Uni Soviet. Perusahaan teknologi secara efektif memiliki kekuatan untuk menggalang massa ke dalam tindakan terpadu, mengarahkan aliran informasi, atau dalam banyak kasus, disinformasi untuk tujuan mereka sendiri. Saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut bisa dibilang memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan-keputusan penting di suatu negara dibandingkan dengan warganya sendiri. Mereka juga dapat secara langsung mengatur bagaimana pengguna berinteraksi dengan dunia melalui platform mereka. Misalnya, kampanye politik besar dapat memanfaatkan kumpulan data yang sangat besar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan teknologi untuk menargetkan kelompok-kelompok tertentu dengan pesan-pesan dan propaganda politik yang terkontrol. Selanjutnya, platform-platform tersebut dapat menyusun konten yang ditampilkan kepada pengguna untuk menciptakan ruang gema atau lingkungan mikro yang memperkuat keyakinan yang ada atau mempengaruhi mereka ke arah retorika yang diinginkan. Jika perusahaan-perusahaan teknologi yang sukses dapat secara efektif mengontrol bagaimana orang memilih dan siapa yang mereka pilih, maka dampaknya sangat signifikan. Pada pemilihan Presiden Amerika 2016, firma konsultan politik Cambridge Analytica memperoleh data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa persetujuan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan penggunaan data yang etis dalam pemilihan umum. Ini bukan hanya masalah nasional, karena perusahaan-perusahaan internasional sering melakukan serangan propaganda yang ditargetkan terhadap kampanye presiden asing. Oligarki Rusia, seperti Yevgeny Prigozhin, mengakui bahwa Rusia telah mencampuri pemilihan Amerika dan akan terus melakukannya. Metode serangan utama adalah melalui troll farms, yaitu grup akun-akun yang secara khusus dibuat untuk menyebarkan narasi yang disukai Rusia dan mempengaruhinya kepada warga Amerika. Perusahaan teknologi yang mengoperasikan platform komunikasi yang digunakan dalam berbagai serangan seringkali memiliki sedikit kendali atau insentif untuk menghentikan aktivitas tersebut, hingga masalahnya meluas dan berdampak pada pendapatan atau reputasi mereka. Mengingat skala serangan ini, sangat mungkin masalahnya hanya beredar di antara platform-platform paling populer dan efektif yang dapat menemukan cara untuk menghindari tindakan perlindungan yang ada. Lebih jauh lagi, perusahaan teknologi secara aktif menjadi beberapa pemain terbesar dalam ekonomi global, dengan valuasi pasar yang mencapai triliunan dolar, seringkali lebih besar daripada beberapa negara. Di saat yang sama, lanskap politik saat ini di Amerika memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk menghindari pembayaran sebagian besar pajak penghasilan federal mereka. Ini berarti pemerintah Amerika kehilangan puluhan miliar dolar dalam pendapatan pajak, yang memberikan tekanan signifikan pada sumber pendapatan lain, seperti pajak penghasilan pribadi atau bisnis kecil yang berusaha mengganti kerugian tersebut. Banyak perusahaan, terutama di sektor teknologi, seringkali menghindari pajak dan malah menerima keringanan pajak serta dukungan dari pemerintah yang menambah beban pengeluaran negara. Perusahaan-perusahaan ini memiliki pengaruh besar atas sistem hukum dan administrasi di Amerika, memanfaatkan lobi untuk mempengaruhi regulasi yang mengatur keberadaan mereka. Upaya untuk mengubah situasi ini memerlukan tantangan besar, karena kompleksitas sistem lobi dan persaingan yang ketat. Selama perusahaan-perusahaan tetap dominan, kepentingan mereka akan terus diutamakan dibandingkan kebutuhan publik. Dengan sumber daya yang cukup, perusahaan teknologi dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat, termasuk melalui platform seperti TikTok, yang menyajikan konten berdasarkan algoritma tanpa transparansi tentang proses pemilihannya. Algoritma yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi memiliki dampak besar terhadap politik, ideologi, dan tren individu. Anak-anak, termasuk yang baru berusia 3 tahun, terpapar media sosial yang membentuk pemilih masa depan. Dengan akses terus-menerus ke teknologi, generasi ini cenderung semakin terintegrasi ke dalam kehidupan digital, memungkinkan perusahaan teknologi mengendalikan banyak aspek kehidupan manusia.
Terdapat 3 skenario yang mungkin muncul. Pertama, jika Amerika dan Tiongkok berhasil mengontrol perusahaan teknologi mereka, dunia bisa terfragmentasi secara digital, mirip Perang Dingin, di mana negara-negara terpaksa memilih platform tertentu dan terpapar ideologi dominan. Kedua, perusahaan teknologi dapat mengabaikan penyelarasan tersebut, mendorong persaingan antara ranah digital dan fisik, serta menciptakan tatanan dunia digital yang mengaitkan ekonomi dan keamanan. Akhirnya, perusahaan-perusahaan barat mungkin menguasai panggung global, menciptakan dominasi digital atas dunia fisik dan mengendalikan ekonomi global, sehingga muncul negara adikuasa baru yang didominasi oleh kekuatan teknologi. Ini bisa menghasilkan negara adikuasa baru berbentuk teknokrasi multipolar, di mana perusahaan teknologi meniru pemerintah. Namun, dampak pada ekonomi global mungkin tidak berbeda jauh dari saat ini, karena sedikit perubahan dalam pemain utama dan faktor kebijakan. Jika kekuasaan terbagi antara pemerintah Amerika dan Tiongkok, atau antara Amerika dan perusahaan global Tiongkok, perbedaan yang dialami mayoritas populasi mungkin minim. Pertanyaan penting adalah bagaimana negara-negara dapat mempertahankan status sebagai adikuasa independen dari perusahaan teknologi besar. Bagaimana tatanan dunia berikutnya akan terbentuk? Tinggalkan komentar untuk membagikan pendapat Anda. Dan terima kasih telah menonton video ini.